Saudara, mari kita berdoa sebelum belajar firman Tuhan. Bapa di sorga, kami mengucap syukur dan terima kasih untuk kesempatan yang indah kami boleh duduk diam belajar firman-Mu ya Tuhan. Engkau sendiri yang mengurapi hamba-Mu yang lemah, hina, dina dan terbatas ini Tuhan. Pakai dia menjadi alat-Mu untuk menyalurkan firman Tuhan bagi kami. Kami mengaku manusia hidup bukan dari roti saja, tapi dari firman Tuhan yang hidup dan menghidupkan itu. Sebab itu ya Tuhan, hidupkanlah kami sesuai dengan firman-Mu. Berkatilah pikiran, hati, dan jiwa kami dan telinga kami. Supaya kami boleh mengerti firman-Mu. Bukan saja mengerti, kami boleh dikuatkan oleh Roh Kudus untuk belajar melakukan firman Tuhan dalam hidup kami masing-masing. Terima kasih Tuhan, Kau sudah dengar doa kami. Karena kami minta di dalam satu nama, Tuhan Yesus Kristus, Juru Selamat dan Penebus kami yang hidup selama-lamanya. Amin. Saudaraku, hari ini kita akan teruskan seri khotbah yang tertinggal di tahun lalu. Ucapan Tuhan Yesus yang dimulai dengan akulah ... Dan hari ini kita akan teruskan perkataan dia yang sangat terkenal ketika Tuhan Yesus berkata, akulah pokok anggur yang benar. Saya pernah membaca cerita tentang dua orang yang sudah disembuhkan dari sakit jiwa. Namanya Tukiman dan Tukiyem. Sebelum keduanya meninggalkan rumah sakit jiwa itu, dokter berpesan wanti-wanti. Mengatakan, kalian berdua tinggallah sama-sama, saling membantu. Jika nanti suatu hari salah satu dari kalian ada yang sakit atau kumat, tolong telepon saya akan datang menolong kalian. Dan benar suatu malam Tukiyem telepon dokter. Dia berkata, dok, Tukiman kumat lagi. Dokter bilang, bagaimana gejalanya, dia lakukan apa? Tukiyem berkata, dok, Tukiman berdiri di atas meja dan dia menganggap dirinya lampu, dok. Dokternya mengatakan, oke, kamu tenang aja, Tukiyem. Sebentar lagi saya datang. Sekarang kamu coba tidur dan berbaring, ya, menunggu saya. Itulah masalahnya, dok. Saya ini gak bisa tidur kalau lampunya sedang menyala. Oh, rupanya mereka sama-sama kumat. Bisik dokter dalam hati lalu menutup teleponnya. Saudara, ini hanyalah cerita humor. Tukiyem menganggap Tukiman tidak waras. Padahal ternyata dirinya sendiri juga tidak waras. Gambaran inilah gambaran orang Israel. Mereka menganggap mereka adalah bangsa pilihan. Bangsa yang istimewa. Bangsa yang lebih tinggi derajatnya dari bangsa lain. Mereka pasti nanti diselamatkan Tuhan. Padahal itu konsep yang salah. Semua manusia sama saja di hadapan Tuhan. Semua manusia berdosa di hadapan Tuhan. Tidak ada satu bangsa atau suku bangsa yang lebih tinggi dari bangsa yang lain. Sama-sama manusia berdosa dan sama-sama akan menuju kebinasaan. Khususnya orang-orang Farisi, ahli Taurat dan pemuka agama Yahudi. Mereka menganggap diri mereka lebih suci, lebih benar, lebih tinggi, lebih segala sesuatu dari orang lain. Ibarat seperti pokok anggur yang benar, yang berbuah banyak dan lebat. Itu konsep yang salah. Di mata Tuhan, mereka itu buta dan tersesat. Sebab mereka menolak Mesias, Yesus Kristus, yang diutus oleh Bapa untuk menjadi juru selamat dunia. Tanpa Yesus Kristus, sesungguhnya tidak ada satu manusia pun yang bisa diselamatkan. Sebab itu Tuhan Yesus memproklamirkan dirinya adalah pokok anggur yang benar. Mari kita membaca Injil Yohanes pasal 15 ayat 1 sampai ke 8. Yohanes pasal 15 ayat 1 sampai 8 demikian firman Tuhan. Akulah pokok anggur yang benar dan Bapakulah pengusahanya. Ini perkataan Tuhan Yesus. Setiap ranting padaku yang tidak berbuah dipotongnya dan setiap ranting yang berbuah dibersihkannya supaya ia lebih banyak berbuah. Kamu memang sudah bersih karena firman yang telah kukatakan kepadamu. Ayat 4, tinggallah di dalam aku dan aku di dalam kamu. Sama seperti ranting tidak dapat berbuah dari dirinya sendiri
kalau ia tidak tinggal pada pokok anggur, demikian juga kamu tidak berbuah jikalau kamu tidak tinggal di dalam aku. Ayat 5. Akulah pokok anggur dan kamulah ranting-rantingnya. Barang siapa tinggal di dalam aku dan aku di dalam dia, ia berbuah banyak. Sebab di luar aku kamu tidak dapat berbuat apa-apa. Ayat 6. Barang siapa tidak tinggal di dalam aku, ia dibuang keluar seperti ranting dan menjadi kering. Kemudian dikumpulkan orang dan dicampakkan ke dalam api, lalu dibakar. Ayat ke-7, jikalau kamu tinggal di dalam aku dan firmanku tinggal di dalam kamu, mintalah apa saja yang kamu kehendaki dan kamu akan menerimanya. 8. Dalam hal inilah Bapakku dipermuliakan, yaitu jika kamu berbuah banyak, dan dengan demikian kamu adalah murid-muridku. Saudaraku, memang di dalam perjanjian lama, Israel digambarkan seperti pohon anggur atau kebun anggur. Kita bisa baca di Yesaya, di Yeremia, di Yehezkiel. Tapi itu adalah sebuah teguran dan sindiran. Sebab mereka ibarat pohon anggur yang tidak berbuah. Kebun anggur yang liar, yang akan dibinasakan. Namun orang-orang Israel sangat bangga dengan gambaran pohon anggur itu. Sebab itu di zaman Makabe, tahun 164 sampai tahun 63 BC, uang logam orang Israel ada gambar pohon anggurnya. Dan di bait suci mereka di dalam ruang Maha Kudus ada gambar anggur emas. Seolah-olah itulah simbol dari orang Israel. Tapi Yesus memberikan tegurannya dan koreksinya yang sangat keras. Yesus hadir di tengah-tengah mereka dan berkata, akulah pokok anggur yang benar. Istilah yang benar, aletinos dalam bahasa Yunani itu artinya yang murni, yang asli. Dengan kata lain, hanya ada satu pokok anggur yang asli. Hanya ada satu pokok anggur yang benar, yang murni, yaitu Tuhan Yesus, sumber kehidupan. Pokok anggur adalah simbol dari sumber kehidupan. Semua manusia, termasuk Israel, termasuk Farisi dan ahli Taurat, hanyalah ranting-ranting, carang-carang saja. Ada dua carang, ada ranting yang berbuah dan yang tidak berbuah. Artinya yang hidup dan yang mati. Yang berbuah itu yang hidup, yang tidak berbuah adalah yang mati. Hanya carang atau ranting yang melekat pada pokok yang benar. Yang melekat pada pokok anggur yang benar, yaitu sumber hidup itu, akan memperoleh hidup. Yang tidak melekat kepada sumber hidup, yang tidak melekat kepada Yesus Kristus akan mati binasa. Di ayat 6 jelas dikatakan akan dibuang keluar, menjadi kering dan dibakar. Itu adalah simbol kebinasaan. Nah saudaraku, inilah teguran yang sangat keras terhadap orang Farisi, ahli Taurat dan pemuka agama yang hatinya sudah degil, yang tegar tengkuk, yang menolak Yesus adalah Mesias Juru Selamat yang diutus oleh Bapa di sorga. Kemudian di ayat ke-8 Yesus menegaskan bahwa murid yang asli tandanya adalah berbuah banyak. Murid yang asli yaitu yang beriman, yang melekat kepada pokok anggur yang benar itu, hidupnya akan berbuah lebat dan banyak. Buah di sini dimaksudkan adalah buah pertobatan dalam semua aspek. Pikirannya, perasaannya, perkataannya, karakternya, tingkah lakunya, perbuatan baiknya, pelayanan-pelayanannya, dan semua aspek-aspek hidup yang lain. Menghasilkan buah-buah yang bisa dinikmati oleh banyak orang. Saudara, permisi tanya. Sudah berapa lama saudara menjadi orang Kristen? Atau orang yang mengaku Kristen? Apakah hidup saudara sudah berbuah lebat untuk dinikmati orang lain? Buah yang bisa memuliakan Bapa di sorga.
Saya baca sebuah cerita, suatu hari ada seorang polisi lalu lintas yang pakai sepeda motor. Dia mengalami kecelakaan lalu dilarikan ke rumah sakit. Dan di sana dirawat. Ya. Setelah dia dirawat dan selesai, si polisi merasakan kok dadanya ya seperti ada yang melekat dan mengikat. Dia tadi sempat dengar, jangan-jangan harus operasi kedua. Ya, tapi ini sepertinya sakit menarik sebab dadanya itu penuh dengan bulu. Ya, dan sepertinya dia pikir ini pasti sesuatu sudah dikerjain di dadanya. Lalu dia coba bangun dan ingin melihat apa yang terjadi dengan dadanya yang banyak bulu itu. Setelah dia bangun dia lihat, ada 3 strip lakban yang besar. Lakban yang spesial cukup kuat untuk menempel di bulunya semuanya. Dan kemudian di lakban itu ada tulisannya. Ya. Dia bisa coba baca itu tulisan cukup besar dan dia bisa baca. Ada tulisan demikian. Cepat sembuh. Yesus mengasihimu dan aku mengasihimu. Dari suster yang kamu kasih tiket minggu lalu. Rupanya perawat yang merawat dia, suster yang merawat dia itu mengenal nih polisi minggu lalu kasih tiket. Lalu dia tempelin lakban yang kuat supaya nanti dicabut bulunya pada sakit. Ini cerita humor saudara. Bayangkan kalau saudara adalah polisi itu, gimana respon saudara? Pasti saudara katakan ini kurang ajar nurse-nya ya. Membalas dendam. Berani-berani pakai nama Yesus lagi. Tapi perbuatannya membalas dendam karena dikasih tiket. Sudah salah, masih berbuat jahat. Saudaraku, itulah manusia duniawi pada umumnya bukan? Secara natural. Manusia cenderung suka membalas dendam, membalas kejahatan dengan kejahatan. Bahkan ada yang membalas kebaikan dengan kejahatan. Wow, itu terjadi pada orang-orang dunia. Bagaimana dengan orang Kristen? Oh, tidak jarang ada juga yang bisa terjadi. Ada juga melakukan hal yang sama, bahkan lebih dari orang-orang dunia yang tidak mengenal Tuhan. Permisi tanya, bagaimanakah dengan hidup saudara? Apakah hidup saudara sudah menghasilkan buah-buah yang baik? Melalui seluruh aspek hidupmu yang bisa dinikmati oleh orang lain dan mereka memuliakan Bapa yang di sorga. Mari sebagai ranting-ranting pokok anggur yang benar, kita akan belajar 3 syarat agar bisa berbuah lebat untuk kemuliaan Tuhan. Yang pertama, syarat pertama, dipotong dan dibersihkan, ayat kedua. Ini adalah sebuah proses yang tidak enak, dipotong, digunting, dibersihkan. Proses yang menyakitkan, dipotong dan dibersihkan. Tapi tujuannya baik, yaitu untuk menghasilkan buah yang lebih banyak, lebih lebat. Saudaraku, kadangkala Tuhan bisa mengizinkan pengalaman-pengalaman yang tidak enak, yang tidak nyaman, yang menyakitkan dalam hidup kita. Namun pada akhirnya Tuhan akan mengubah semua pengalaman itu menjadi sebuah proses untuk hidup yang berbuah lebat bagi kemuliaannya. Oh, bukan berarti Tuhan merancang dan membuat pengalaman-pengalaman buruk itu, kejahatan-kejahatan ataupun bencana, sakit penyakit, bukan. Bukan Tuhan yang merancang. Di dunia memang sudah ada, sebab dunia sudah tercemar oleh dosa. Namun Tuhan bisa mengizinkan itu terjadi pada saudara. Dengan satu tujuan, nanti diubahnya menjadi sebuah proses pertumbuhan. Hidup saudara berbuah lebat untuk kemuliaan Tuhan. Ada orang yang berkata bahwa orang Kristen itu ibarat teh kantong saudara, tea bag. Ya, teh kantong itu tidak ada gunanya, kecuali kalau teh kantong itu dimasukkan ke dalam air yang panas, air yang mendidih. Maka kemudian teh kantong itu akan mengubah air panas itu menjadi teh yang harum, yang nikmat untuk diminum. Indah sekali bukan?
melalui air yang mendidih berubah menjadi sesuatu yang bisa dinikmati oleh orang lain. Kadang-kadang hidup kita ibarat wortel, telur, atau biji kopi yang direbus di air panas. Air mendidih, wortel yang keras, kemudian akan berubah menjadi wortel yang lembut untuk dinikmati. Enak dimakan, ya. Kemudian telur yang mudah pecah, setelah direbus menjadi kuat. Gak mudah pecah. Dan bisa dinikmati juga. Dan biji kopi yang tidak enak dimakan ketika direbus di air panas akan berubah menjadi minuman kopi yang harum, yang nikmat seperti teh tadi. Saudaraku, bagaimana hidup saudara selama ini? Apakah Tuhan sedang mengizinkan saudara seperti digodok di air panas? Yakinlah, semua itu ada tujuannya. Tuhan bekerja, ya, mengubah hidup saudara agar menjadi lebih baik, lebih kuat, lebih indah, lebih menjadi kesaksian, lebih berbuah banyak demi kemuliaan Bapa di sorga. Sebab itu saudaraku tetap tabah, tetap kuat, tetap berpikir di hadapan Tuhan dengan jernih. Lalu bertanya, Tuhan, apa yang Tuhan mau saya belajar dari pengalaman pahit ini? Tuhan, aspek mana dalam hidupku yang belum berbuah? Sehingga Tuhan melalui pengalaman yang tidak enak ini, aku bisa berbuah untuk kemuliaan-Mu. Lalu belajar dengan rendah hati, menerima pelajaran pahit itu. Jangan mengeluh, jangan marah-marah, tapi belajar bersyukur untuk karya Tuhan yang sedang merenda hidup saudara. Amin. Syarat kedua, tinggal di dalam Kristus, ayat 4-5. Ayat 4 unik sekali dan misteri sekali ketika Yesus berkata, tinggal di dalam aku dan aku di dalam kamu. Misteri ya, tinggal di dalam Yesus dan Yesus di dalam kita. Apa maksudnya? Saya baca sebuah cerita, suatu hari seorang anak kecil tanya mamanya, Mama, aku bingung nih, Pak Pendeta bilang Tuhan lebih besar dari kita. Betul gak Ma? Ya betul, Tuhan memang lebih besar. Tapi Pak Pendeta juga bilang Tuhan tinggal di dalam kita. Nah, bagaimana Ma? Tuhan lebih besar dari saya, lalu Tuhan yang lebih besar dari saya tinggal di dalam saya, berarti Tuhannya tembus dong. Tembus dong di badan saya. Pertanyaannya lucu ya. Tapi ini pertanyaan yang tajam, yang kritis ini ya. Cerdas ini anak. Mamanya si anak aja gak pernah memikirkan pertanyaan seperti itu. Ini anak hebat ini. Ya. IQ-nya tinggi. Pertanyaan yang nampaknya sulit dijawab oleh orang tua. Apa maksudnya? Kristus di dalam kita dan kita di dalam Dia. Saya kasih ilustrasi. Pernah gak saudara itu di zaman dulu khususnya saya masih kecil, bapak-bapak, ibu-ibu yang juga lebih senior dari saya pasti pernah mengalami punya sumur di rumah, ya sebelum ada air ledeng dari pemerintah pakai sumur. Bayangkan sebuah sumur, tiap hari timba air. Dan ketika ember untuk mengambil air itu masuk ke dalam sumur, kita melihat bahwa air ada di dalam ember, tapi ember juga di dalam air. Kita di dalam Yesus, Yesus di dalam kita. Artinya apa? Artinya ada sebuah hubungan yang sangat erat. Yang tak terpisahkan, yang sangat akrab. Seperti ember masuk ke dalam air, tapi di dalam ember juga ada air. Kristus menguasai seluruh hidup kita. Dia lebih besar. Dia bisa di dalam kita, ajaib, tapi dia juga bisa menguasai seluruh hidup kita. Ada sebuah relasi yang sangat dekat. Ada sebuah komunikasi dua arah yang sangat dekat, sangat akrab dan sangat indah. Itu maksudnya. Hanya orang yang tinggal di dalam Kristus dan Kristus di dalam dia, kata Yesus, dia bisa berbuat apa-apa.
Sebab di luar Kristus kita tidak bisa berbuat apa-apa. Ayat kelima. Di luar Kristus kita lemah. Di luar Kristus kita cepat terjatuh. Di luar Kristus kita dalam bahaya. Di luar Kristus kita masuk dalam pencobaan dan bisa disesatkan oleh si jahat. Tapi di dalam Kristus kita ada pemeliharaan yang sempurna. Ada hubungan dan komunikasi yang sangat indah. Permisi tanya, bagaimana relasi saudara dengan Tuhan Yesus selama ini? Martin Luther, Bapak Reformasi, pernah berkata, doa adalah nafas orang Kristen. Artinya, kalau gak bernafas, pastilah mati. Kalau orang Kristen tidak berdoa, itu orang Kristen yang mati. Orang Kristen yang palsu. Ya. Kristen-Kristenan. Tidak bisa berbuah dan tidak bisa berbuat apa-apa. Tidak bisa menghasilkan apa-apa. Dan ayat ke-6 tadi mengatakan, ranting yang tidak berbuah akan menjadi kering dan kemudian dicampakkan keluar dan dibuang dan dibakar. Kebinasaan. Saya baca sebuah artikel hasil penelitian di Praha soal berapa jumlah perkataan manusia dalam sehari. Ada beberapa research yang dilakukan, ya. Yang pertama dilakukan kepada pendeta, ya, hamba-hamba Tuhan. Lalu kesimpulannya pendeta itu satu hari mengucapkan 3.420 perkataan. Lalu prajurit-prajurit yang di asrama lebih banyak rupanya, 7.420 perkataan. Pelajar-pelajar SMP dan SMA, 8.760 perkataan. Wow, lebih tinggi lagi. Para istri, ibu-ibu, nah 15.300 perkataan. Wah, banyak ya. Lalu ibu mertua, ini yang paling tinggi, 19.800 perkataan. Jadi rupanya di Praha itu para mertua itu lebih cerewet, lebih bawel. Lebih banyak ngomongnya, ya sampai 19.800 kata. Nah permisi tanya, dari sekian banyak kata-kata, kira-kira dalam satu hari saudara mengucapkan berapa kata-kata? Mengeluarkan berapa kata-kata? Dan dari semua jumlah kata-kata yang saudara ucapkan setiap hari, berapa banyak kata-kata yang kau ucapkan kepada Tuhan Yesus? Dalam doamu, dalam komunikasi dengan Tuhan. Saya tidak tahu, saudara jawab sendiri kira-kira berapa? Berapa persen dari seluruh perkataanmu setiap hari kamu gunakan untuk berkomunikasi dengan Tuhan. Saudaraku, Yesus Kristus adalah pencipta segala sesuatu, sumber segala sesuatu. Tanpa connect dengan Tuhan Yesus, tanpa berhubungan, berkomunikasi dengan Tuhan Yesus secara rutin, secara disiplin, hidup saudara tidak akan menghasilkan apa-apa. Tidak ada kekuatan, tidak ada tenaga. Tidak ada produksi yang baik, tidak ada buah. Ibarat komputer atau handphone atau peralatan listrik lainnya. Jika tanpa power, ya, entah sumber listrik, entah baterai, ya, low bat, gak punya power, pasti tidak akan berfungsi. Semahal apapun handphone saudara. Semahal apapun komputer saudara, semahal apapun peralatan saudara, tanpa power, tanpa sumber kekuatan, tanpa sumber kehidupan itu, pastilah tidak ada gunanya alias mati. Demikian pula kita saudaraku, tanpa connect dengan Tuhan Yesus, tanpa hubungannya akrab dengan Tuhan Yesus, tak mungkin bisa berbuat apa-apa alias mati. Ibarat carang-carang yang tidak berbuah dan yang akan dibuang dan dicampakkan keluar. Saudaraku, saya pernah baca sebuah berita ketika Ibu Megawati menjadi presiden. Ada berita yang luar biasa, hebohnya. Katanya ada seorang anak yang masih balita di bawah 5 tahun. Dia bisa memiliki SPBU, ya, usaha pompa bensin yang memang izinnya sulit didapat. Orang dewasa aja sulit mendapatkan izin. Ini balita bisa mendapatkan izin usaha. Kenapa? Karena anak balita itu adalah cucunya sendiri. Jadi kuncinya di mana? Koneksi. Nah ini sebuah contoh. Koneksi
menghasilkan sesuatu. Ya. Ada koneksi yang baik, ada buah. Ya tentunya ini adalah contoh yang kurang baik. Kalau hari ini kita bicara koneksi kita dengan Tuhan Yesus, tentu adalah koneksi yang benar. Hubungan kita dengan Tuhan, sumber hidup, sumber segala sesuatu. Poin saya di sini adalah bahwa koneksi dengan Tuhan Yesus akan membuat hidup saudara mempunyai kekuatan, mempunyai gairah, mempunyai semangat, mempunyai produksi, mempunyai buah-buah yang lebat untuk kemuliaan Bapa di sorga. Amin. Yang ketiga, hidup dalam firman Tuhan. Ayat ke-7. Ayat ke-7 berkata, jikalau kamu tinggal di dalam aku, kata Tuhan Yesus, dan firmanku tinggal di dalam kamu, mintalah apa saja yang kamu kehendaki, dan kamu akan menerimanya. Wow, ayat ini adalah salah satu ayat yang paling disukai oleh banyak orang. Ya, namun seringkali hanya diingat yang bagian 7b saja. Mintalah apa saja yang kamu kehendaki dan kamu akan menerimanya. Wow, ya. Minta apa saja yang kamu mau, yang kamu kehendaki pasti akan menerimanya. Wow, tidak heran sebagian manusia kemudian memakai ayat ini, mengklaim ayat ini dan berdoa kepada Tuhan Yesus dengan setengah memaksa, ya. Paksa Tuhan atau mendesak Tuhan, mendorong Tuhan harus lakukan, mengancam Tuhan harus titik-titik. Harus lakukan A, lakukan B, menjawab A, menjawab B. Kalau tidak, Tuhan kalau kamu tidak jawab, maka aku akan titik-titik. Jadi ngancem. Hati-hati saudara, perhatikan ayat 7a itu lebih penting. Firmanku tinggal di dalam kamu. Baru bilang mintalah apa saja yang kamu kehendaki. Kamu akan menerimanya. Tapi ingat bagian awalnya, firmanku tinggal di dalam kamu. Artinya kita hidup di dalam kebenaran firman Tuhan. Jadi kunci doa yang dijawab oleh Tuhan, yang berkenan kepada Tuhan, yang membuat hidup saudara itu berproduksi buah yang lebat adalah hidup sesuai dengan kebenaran firman Tuhan. Apapun yang kamu minta, sesuai dengan kebenaran firman Tuhan akan dijawab, akan dikabulkan. Jadi firman Tuhan menjadi ukuran dalam semua aspek hidup kita. Termasuk dalam berdoa memohon sesuatu kepada Tuhan. Ingat firman itu menjadi ukurannya. Jadi jangan memaksa Tuhan, jangan mendesak Tuhan, jangan mengancam Tuhan. Tuhan harus menjawab sesuai dengan keinginan kita, sesuai dengan kehendak kita. Bukan, Tuhan akan menjawab kalau cocok dengan kebenaran firman Tuhan. Jadi ayat di atas 7a lebih penting dari 7b. Kalau kita bandingkan Yakobus pasal 4 ayat ketiga berkata, kamu minta tapi tidak diberi sebab kamu minta sesuai dengan nafsumu. Jadi Yakobus mengingatkan, kenapa doamu tidak dijawab? Kamu minta tapi itu sesuai dengan nafsumu, bukan sesuai dengan firman Tuhan. Salah minta. Permisi tanya saudaraku, bagaimana relasi saudara dengan firman Tuhan selama ini? Bagaimana saudara sungguh-sungguh mengerti firman Tuhan dan mencoba menerapkan firman Tuhan dalam hidupmu? Berbicara soal hubungan dengan firman Tuhan, di dunia ini ada 4 level orang Kristen. Level 1, membaca dan mendengar firman Tuhan lalu melupakannya, itu level 1. Level 2, membaca dan mendengarkan firman Tuhan lalu mengingatnya. Hafal, tapi tidak mengerti maksudnya. Hanya bisa hafal tapi gak ngerti. Sering kali salah mengerti, salah tafsir dan kemudian ngawur. Level 3, membaca dan mendengar firman Tuhan lalu ingat dan mengerti. Benar, tahu, tapi tidak melakukannya. Level 3. Level 4, membaca dan mendengar firman Tuhan lalu ingat, mengerti dan melakukannya dalam hidupnya. Permisi tanya, saudara termasuk level berapa? 1, 2, 3, 4? Tentu yang 4 yang terbaik. Saya berdoa supaya kita semua mengerti firman Tuhan.
dan mau melakukannya sesuai dengan kehendak Tuhan. Itu yang seperti dikatakan Tuhan Yesus dalam Matius pasal 7 ayat 24 dan 25. Ibarat manusia yang membangun rumahnya di atas batu karang. Yang teguh, yang kuat. Itulah orang yang mendengar firman Tuhan, membaca firman Tuhan, mengerti firman Tuhan, dan melakukan firman Tuhan. Rumahnya, hidupnya seperti di atas batu karang yang teguh. Datang banjir, datang ombak, datang angin besar, datang badai, rumah itu tetap kokoh berdiri. Jika sudah membaca, mendengar firman Tuhan, mengerti bahkan tapi tidak melakukannya, ibarat orang yang membangun rumah di atas pasir. Gak ada fondasi yang kuat. Datang badai, datang angin, datang hujan, datang topan, robohlah rumah itu. Itulah sebabnya kadang Tuhan mengizinkan adanya badai, angin, topan, sesuatu yang kurang enak terjadi untuk menguji apakah fondasi kita kuat. Apakah saudara tetap bertahan? Tidak marah-marah, maki-maki Tuhan, meninggalkan Tuhan, mengancam Tuhan. Kemudian hidupnya jadi penuh kepahitan, kebencian, kemarahan. Dan bisa saja melakukan yang jahat. Karena terjebak di dalam pencobaan si jahat. Hati-hati saudara, bangunlah hidup saudara di atas batu karang yang teguh. Yaitu Kristus dan firman-Nya. Lakukan firman Tuhan. Saya pernah membaca sebuah cerita bahwa karyawan-karyawan dari sebuah perusahaan yang besar, ketika suatu pagi mereka masuk kerja, di pintu masuk itu ada sebuah poster yang besar. Bertulisan demikian, kemarin orang yang menghalangi pertumbuhan saudara di perusahaan ini telah meninggal dunia. Kami mengundang saudara mengikuti upacara tutup peti. Upacara penghiburan yang akan diadakan di gym di lantai bawah. Wah, pada awalnya semua orang merasa sedih. Ya, siapa ini yang meninggal? Siapa ini rekan kerja mereka yang meninggal? Mereka bertanya-tanya, siapa kemarin yang meninggal? Apakah kecelakaan? Lalu dipikir-pikir lagi, toh yang meninggal ini dia yang menghalangi pertumbuhan kita di perusahaan ini. Siapakah dia? Ya. Lalu mereka sudah mulai pengen tahu. Semua karyawan turun ke lantai bawah. Sedih bercampur pengen tahu. Paling tidak orang yang menghalangi pertumbuhan ini sudah mati. Sampai di lantai bawah di gym mereka melihat, wah penjagaan cukup ketat. Ada security, ya. Penjagaan, lalu di paling depan ada sebuah peti mati. Semua orang mulai masuk. Dan ketika upacara dimulai, dimintalah satu persatu. Karyawan itu maju ke depan untuk melihat mayat itu terakhir kali. Pengawal masih menjaga supaya tidak terjadi heboh. Kemudian satu persatu mereka maju. Melihat ke peti mati itu, kemudian langsung kaget. Seperti ada sebuah kesedihan yang sangat dalam. Terpaku diam di situ. Semua orang punya kesan yang sama. Ternyata di dalam peti mati itu ada sebuah cermin yang besar. Jadi setiap orang lihat ke dalam, lihat dirinya sendiri. Lalu di ujung cermin ada sebuah tulisan yang berkata, hanya ada satu orang yang bisa menghalangi pertumbuhan saudara di perusahaan ini, yaitu saudara sendiri. Hanya ada satu orang juga yang bisa membuat saudara maju dan sukses dan bertumbuh, yaitu saudara sendiri. Rupanya pimpinan perusahaan itu ingin memberikan sebuah pendidikan dan pelajaran kepada semua karyawannya. Suksesmu, kebahagiaanmu, keberhasilanmu, pertumbuhanmu tergantung dirimu sendiri. Kamu harus berjuang sendiri. Gagalnya kamu, tidak bertumbuhnya kamu juga gara-gara kamu sendiri. Kamu harus sungguh-sungguh bisa mengalahkan diri sendiri. Bagus sih, ilustrasi yang bagus. Mengajarkan self-esteem. Mengajarkan supaya mari bangun diri, semangat diri.
Pimpinan perusahaan itu mencoba membangkitkan semangat kerja, semangat produktivitas dari semua karyawannya. Oh, tentunya kita tidak setuju dengan motonya bahwa hanya diri sendiri yang bisa membantu diri sendiri sukses, bahagia, dan bertumbuh. Jelas kita membutuhkan orang lain juga. Apalagi Tuhan, kita jelas membutuhkan pertolongan Tuhan Yesus. Yang menjadi sumber segala sesuatu. Sumber hidup, sumber keselamatan, sumber kekuatan, dan sumber keberhasilan. Kita 100% sangat-sangat membutuhkan Tuhan Yesus. Dia adalah pokok anggur yang benar. Sumber segala sesuatu yang kita butuhkan setiap hari, setiap hari. Manusia hanya carang-carang dan ranting-ranting. Kita tidak bisa bergantung diri sendiri untuk mencapai kebahagiaan, keselamatan yang sejati. Tapi ranting-ranting itu harus melekat kepada Tuhan Yesus. Pokok anggur yang benar. Supaya bisa berbuah lebat, berbuah banyak untuk kemuliaan Tuhan. Namun saudaraku, ilustrasi di atas memiliki sebuah pelajaran penting bagi kita semua. Bahwa untuk menjadi murid Kristus yang berbuah banyak, yang berbuah lebat untuk kemuliaan Tuhan, kita harus mulai dari diri sendiri. Jangan tunjuk orang lain, dia dulu dong, bukan. Tunjuk diri sendiri. Sebab itu saudaraku, mari kita bersama-sama, saudara dan saya, kita mulai dari diri sendiri. Periksa diri, koreksi diri, evaluasi diri, perbaharui diri, ambil tekad yang baru. Dengan semangat yang baru, dengan kekuatan yang baru yang datang dari Tuhan Yesus. Kita melekat padanya, kemudian kita berbuah untuk kemuliaan Bapa di sorga. Semua aspek hidup kita, pikiran, perasaan, perbuatan, perkataan, semua aspek-aspek lainnya berbuah untuk dinikmati orang lain. Menjadi berkat bagi banyak orang, khususnya bagi saudara-saudara yang belum mengenal Tuhan Yesus. Dan mereka tahu kita adalah murid-murid Kristus yang sejati, yang asli. Amin. Mari kita berdoa. Bapa di sorga, kami mengucap syukur dan terima kasih untuk firman-Mu. Suara hamba-Mu sudah berhenti ya Tuhan. Biarlah suara Roh Kudus terus berbisik-bisik di pikiran, di perasaan, di hati kami. Membimbing kami, menghibur kami, menguatkan kami, dan menolong kami. Supaya kami sungguh-sungguh melekat kepada Tuhan Yesus, pokok anggur yang benar. Kami membangun relasi yang akrab, yang indah, tinggal di dalam Tuhan, Tuhan di dalam kami. Dan kami melakukan firman Tuhan dalam hidup kami. Mulai dari diri sendiri, kami memeriksa diri, mengoreksi diri, memperbaharui diri. Lalu bersandar kepada kekuatan dari Tuhan. Kami hidup berbuah bagi Kristus. Menjadi berkat untuk banyak orang. Khususnya mereka yang belum percaya. Demi kemuliaan Bapa di sorga. Tolonglah kami ya Tuhan. Berdoa bersyukur dalam satu nama Tuhan Yesus Kristus. Juru selamat dan penebus kami yang hidup selama-lamanya. Amin. Tuhan memberkati saudara.